Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kalijati Petualangan. Dalam kesempatan ini saya masih di seputar Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Subang, Kalijati ya. Nah, di sini banyak banget pohon bambu ya. Ini pohon bambunya luas banget teman-teman ya. Jadi kenapa Kang Deddy marah ya? Emang ekosistem alam tuh berkaitan dengan kehidupan manusia ya. Nah, ini tuh jalannya ngeri, curam banget. Karya saya ini dulu kameranya. Nah, ini tuh kebun bambu semua ya. Jadi si kebun bambu ini tepatnya berada di curam banget, karena ini untuk tahanan tanah ya. Jadi tidak mudah longsor. Jadi orang tua dulu tuh sebelum ada sekolahan dia sudah bisa memprediksi alam ini ya. Kita menuju ke bawah gitu teman-teman ya. Pantesan Kang Deddy Mulyadi marah besar apabila pohon bambunya ditebang, gunung-gunungnya digali ya, menjadi tambang-tambang ilegal seperti itu ya. Pasti marah lah, apalagi yang mengenal tentang Tatar Sunda, filosofi Sunda ya. Karena peninggalan Sunda itu luar biasa. Jadi Jawa Barat ternyata masih kaya alam. Ini pohon bambunya luas banget ya. Dan di depan itu ada sungai. Sungainya ini kalau udah hujan, nah kelihatannya di bawah ini udah kelihatan ada sungai ya. Dan kita termotivasi ya, banyak pelajaran, teredukasi sama Kang Deddy Mulyadi untuk merawat, menjaga alam semesta yang ada khususnya di Jawa Barat ya. Karena berkaitan ya, kehidupan kita ini berkaitan banget dengan alam semesta ini ya. Jadi jangan semena-mena menggali tambang ilegal, terus menebang pohon di hutan ya. Kalau sudah ditebang pohonnya, kalau misalkan apabila ada banjir terus longsor, jangan menyalahkan kepada alam ya. Jadi emang harus dirawat juga. Asal muasalnya kita juga emang dari alam ya, berkaitan dengan alam ya intinya ya gitu ya. Jangan sampai dirusak. Luar biasa. Untungnya masih ada Kang Deddy teman-teman ya. Apabila tidak ada pejabat yang sayang sama alam, apa jadinya nih? Apalagi Indonesia khususnya ya. Surganya dunia itu sebenarnya di Indonesia ya. Apapun ada ya, tanam apapun tumbuh ya di Indonesia itu ya. Saya akan vlog dulu. Di belakang saya ini ada air ya. Ada air teman-teman ya. Kayak ini ya, silau ya. Jadi sejuk banget ya. Pertama mata dengan penglihatannya, terus memandang alam yang sejuk ya, terus menyentuh hati. Kita tuh sinkron ya dengan alam ini ya. Jadi bukan sama ego untuk menghancurkannya ya. Jangan sampai suasana alam, apalagi yang di pedesaan-pedesaan, kalian manfaatkan untuk kepentingan kelompok ya. Jadi ekosistem yang ada di pedesaan, di perkampungan ini emang harus dijaga, biar katakanlah itu ekologinya berputar, berkaitan dengan manusia. Dan orang-orang kampung itu tidak berambisi untuk merusak alam ya, karena dia tuh menitipkan dirinya kepada alam. Itu ya teman-teman ya. Dan kita juga kalau tanpa alam, tanpa palawija, tanpa penghasilan dari alam, contohnya padi, terus buah-buahan, itu kan yang kita makan itu berkaitan dengan alam, bukan dari langit teman-teman ya. Gitu ya. Kang Deddy Mulyadi sudah mulai mengedukasi kita, memberi contoh untuk menjaga alam semesta ini. Jawa Barat itu surganya Indonesia kayaknya ya. Luas banget. Apapun yang kita tanam di seputar Jawa Barat ini
tumbuh teman-teman, termasuk kopi, teh, apapun itu. Jadi teman-teman ya, belum tentu di Arab Saudi ini ada pohon bambu, nggak ada. Di Arab Saudi nggak ada bambu ya. Jadi kita rawat. Jadi orang Arab itu pengen menikmatin surga ya, seperti di Indonesia. Nah ini salah satunya ya, kita nikmatin. Mata airnya, air mengalir, terus semilirnya angin yang dibawa sama pepohonan yang ada di seputar kita, menjadi apa ya, kenikmatan dalam kehidupan ini ya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita berpetualang dulu dan saya cek suasana alam yang ada di seputar Subang, Jawa Barat nih ya. Ini nggak jauh dari Lembur Pakuan ya, kampungnya Kang Deddy Mulyadi. Tuh lihatin teman-teman ya. Ini habis hujan, jadi airnya itu besar ya teman-teman ya. Habis hujan, kalau habis hujan begini. Ini ada bambu, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada batu juga, enak banget itu. Naik lagi ya. Kita coba merapat ke sini, ada bambu. Kedengar kan suara derasnya air di sini kan? Telinga pun termanja. Telinga pun merasa dimanja dengan suara air, suara gemercik air. Lihatin di belakangnya. Mantap teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan sosok pemimpin Kang Deddy Mulyadi kita dapat teredukasi ya. Kita dapat contoh dari seorang pemimpin. Emang baru kali ini ya merasakan ada pemimpin yang tidak mau alamnya dirusak ya. Kang Deddy Mulyadi kemarin itu mengutus Satpol PP di seputar Jawa Barat untuk membongkar-bongkar juga bangunan liar. Sempat terjadi ricuh juga, dan kita juga sebagai masyarakat kita harus sadar juga bahwa yang dibangun itu tanah negara dan tidak semuanya diuntungkan juga. Sebagian kecil dirugikan, sebagian kecil diuntungkan, dan sebagian besar banyaknya dirugikan ya. Jadi kita juga harus menilai positif. Terus kita juga harus berpikir positif. Kenapa seorang pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi bangunan liar-liar di seputar Jawa Barat yang berada di tanah-tanah negara dibongkar ya. Jadi tidak semuanya merasakan itu ya, tidak semuanya merasakan apa yang sebagian kecil ini rasakan gitu ya. Gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi mementingkan kepentingan lebih luas daripada mementingkan sebagian kecil ya, begitu ya. Bukan tega ya, bukan tega kayaknya ya. Ini menurut saya ya, ini pendapat saya. Ada mungkin bisa dibenarkan juga sebagian kecil itu yang dirugikan, tapi yang di luar itu kan cuman menonton aja ya, tidak merasakan hasil di situ, tidak merasakan jualan di situ. Dan kita juga sadar, dan saya juga punya warung di pinggir jalan, udah mulai didata mau dibongkar juga katanya sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan kita sadar, silakan aja, kalau untuk kepentingan lebih banyak kita mengalah gitu ya. Untuk kepentingan lebih banyak kita harus mengalah, dan kalau untuk kepentingan kelompok aja, kalau kepentingan sedikit ya tidak etis juga ya. Mungkin ada yang lebih penting untuk kepentingan lebih luas, begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini berhubung airnya tinggi, jadi warnanya ini nggak bening ya. Kalau misalkan kalau nggak bening ini kayaknya hujan dari daerah pegunungan. Jadi hasil hilir ini kumuh ya. Ntar kalau misalkan udah mulai bening, cuacanya sudah mulai
tidak hujan, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah gabung di Kalijati Petualangan ya. Kita coba petualang lagi di seputar Jawa Barat. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampurasun. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subscribe.